Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, ya Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai tanda sujud syukur kita kepada Allah, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, ya Sattar. Dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas tentang apa itu ibadah umroh. Umroh adalah merupakan ibadah ke Baitullah yang bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Arti umroh menurut bahasa artinya ziarah, sedangkan menurut syara umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf, melaksanakan ibadah sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian bertahalul atau mencukur rambut. Dan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Wa atimu hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Adapun syarat umroh, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa syarat umroh itu ada 5. Yang pertama, harus muslim atau muslimah atau beragama Islam. Kemudian yang kedua, sudah baligh, ya. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, artinya bukan budak belian. Dan yang kelima inilah istita'ah, artinya mampu. Seperti yang sudah saya jelaskan, mampu dalam arti yaitu mampu secara materi, mampu secara fisik, situasi dan keadaan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan rukun umroh itu juga ada 5, ya. Yang pertama, ibu bapak sekalian, pertama itu niat atau ikhram, ya. Kemudian kita melaksanakan tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tartib. Baik, setelah kita mengetahui apa itu syarat dan rukun umroh, sedikit Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh itu. Yang pertama, pelaksanaan ibadah umroh tentunya diawali dengan niat, ya. Yang niat itu setelah pelaksanaan mikot. Pertama mikot, artinya melakukan mandi sunnah umroh, kemudian mengenakan pakaian ikhram, kemudian berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ikhram, ya ibu bapak sekalian, kemudian niat dengan membaca labbaik Allahumma wal umrata. Sudah bisa dipahami ya ibu bapak sekalian? Niatnya labbaika Allahumma bi umrata. Setelah itu, setelah niat tersebut, maka berlakulah ketentuan ikhram yang harus ditaati. Di antaranya kita harus mentaati larangan ikhram itu, yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit bagi jamaah laki-laki, ya. Kemudian dilarang memakai alas kaki yang menutupi sampai mata kaki, ya. Kemudian dilarang menutup kepala,
artinya memakai peci, topi dan sebagainya itu dilarang pada setelah kita berihram. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, dilarang juga memotong rambut atau mencabut bulu pada bagian-bagian tertentu bagi laki-laki dan bagi perempuan juga ya. Kemudian dilarang itu mengeluarkan kata-kata kotor atau bertengkar dan dalam tanda kutip ya mencaci maki seseorang, itu juga larangan berihram. Kemudian juga dilarang berhubungan badan atau bagi suami istri, dan membunuh binatang juga termasuk larangan setelah kita berihram. Dan masih banyak larangan-larangan, diantaranya juga dilarang memetik pohon atau tanaman yang ada di sekitarnya. Itu setelah kita mikot. Lalu kemudian kita menuju ke Masjidil Haram setelah mikot. Kalau kita perjalanan dari Madinah, maka mikotnya kita ngambil mikotnya di Bir Ali. Lalu baru melaksanakan perjalanan ibadah ke Masjidil Haram dengan memperbanyak baca doa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perjalanan itu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Maka kita terus di dalam perjalanan itu hanya yang keluar dari mulut kita doa talbiyah, berzikir dan sebagainya. Setelah sampai kita di Masjidil Haram ya, kita insya Allah langsung melaksanakan tawaf. Ketika masuk ke Masjidil Haram, jangan lupa kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, seperti bacaan ba'da salat. Makanya bagi Bapak sekalian ya, ba'da salat itu kita biasakan untuk berzikir minimal sampai membaca Allahumma antas salam. Jangan kita Allahumma angkat jalan ya, dibiasakan. Bagi ibu sekalian, calon jamaah umroh sekalian, di rumah juga demikian. Lalu setelah kita membaca doa Allahumma antas salam tadi, kita melaksanakan tawaf ya, yang dimulai dari garis yang sudah ditentukan, yang sebelah sininya dekat Hajar Aswad. Kemudian kalau kita lihat ke kanan itu ada tanda hijau, lampu hijau ya, itu garis yang sudah ditentukan. Lalu kita memulai dengan mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, demikian. Lalu kemudian kita mengucup tangan ya. Kita melaksanakan mulai tawaf, yaitu sebanyak 7 putaran ya. Masing-masing putaran itu ada doanya seperti nanti yang sudah dijelaskan di dalam panduan buku Umrah dan Haji. Itu doanya setiap putaran berbeda, silahkan dipelajari ya. Lalu setelah selesai 7 kali putaran, kita melaksanakan ibadah sa'i ya, yaitu ibadah sa'i perjalanan dari Safa ke Marwah ya, sebanyak 7 kali. Safa Marwah itu 1, kemudian Marwah Safa juga 1. Setelah itu nanti di tengah jalan ada lampu hijau, itu yang disebut lari-lari kecil. Sa'i di situ artinya ya lari-lari kecil. Kita bagi jamaah laki-laki kita berlari-lari dengan doanya seperti yang ada di dalam buku panduan. Kemudian bagi jamaah perempuan cukup berjalan dengan rada cepat saja ya. Setelah selesai berarti 7 kali itu berakhir di Bukit Marwah. Lalu kita ke rukun yang ketiga, yakni bertahalul, menggunting rambut ya. Bagi laki-laki boleh dibotakin atau digundulin, dan bagi jamaah perempuan itu cukup menggunting beberapa helai aja, minimal 3 helai, tidak sampai motong sampai banyak ya. Demikian.
rangkaian tata cara ibadah umrah secara singkat. Dan untuk episode berikutnya insya Allah saya akan kaji yaitu perbedaan antara haji dan umroh ya, untuk insya Allah episode berikutnya. Demikian, walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.